Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kita tetap penuh semangat dan penuh sukacita di dalam melakukan segala aktivitas kita. Sebelum memulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Sabtu 12 Maret 2022 tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Markus 10 ayat 26 rodi 27 songonon madidok. Jadi lam terhalomong manasida gabe masih padohan ma melebuti ise materbain malua di piring Yesus manasida huhut madidok anggo de jolma dang terbahen alai dang songoni di debata ai saluhut nado terbahen anggo di debata. Markus 10 ayat 26 sampai 27. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang harta ini atau kekayaan yang membuat kita sering sekali tidak bisa menyangkal diri. Itulah manusia. Bagi Allah tidak ada yang bisa kita pertahankan di bumi ini. Bagi Allah, dialah harus menjadi prioritas satu-satunya. Tidak boleh yang lain. Kita tidak boleh mengikut Tuhan, tetapi hati dan pikiran kita kepada dunia. Kita boleh tinggal di dunia, tapi hidup kita tidak boleh duniawi. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau loh. Saudara dan saya, kita sedang berjuang untuk tidak hidup menurut dunia, tetapi hidup menurut Allah. Sanggupkah kita menyangkal diri, melupakan segala keinginan-keinginan daging untuk memprioritaskan, mengutamakan keinginan Allah? Keinginan Allah kita meninggalkan semua dan mengikut Dia, dalam arti tidak ada satupun hal-hal yang di dunia ini yang mengikat hati kita untuk lebih memikirkannya daripada memikirkan keinginan Tuhan. Tuhan mau kita baik, kita sempurna. Karena kita sudah disempurnakan, kita sudah dipulihkan, kita sudah diperbaiki di dalam kehidupan kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Manusia lama kita sudah mati dan kita hidup kembali sebagai manusia baru, orang yang sudah dibenarkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah sebabnya Allah mau kita seturut dengan Dia, melakukan apa yang dikehendakinya. Soal kerajaan surga itu bukanlah suatu hal yang mudah bagi manusia. Allah juga tahu, Yesus juga tahu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di ayat 23 di atas dari perikop kita hari ini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sulit. Berarti kita tidak perlu dong punya uang banyak, tidak perlu dong kaya. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi Tuhan mau kekayaan itu bukan menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Selama kekayaan, selama harta menjadi prioritas dalam hidup kita, kita tidak mendapat tempat, tidak menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Lihatlah tadi apa dikatakan, juallah hartamu. Kalau di dalam perikop ini, di atas ayat ini dikatakan kepada orang itu, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku, kata Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini bukan satu hal yang mudah bagi kita, tetapi ini adalah keharusan. Kita berempati, kita peduli kepada orang lain. Kita punya hati untuk menolong orang lain. Terkadang banyak kita lihat yang kaya semakin kaya, yang susah semakin susah. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya terpanggil untuk terus menjadi berkat. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pedulilah dan ambil bagianlah di dalam pelayanan untuk peduli akan penderitaan orang lain. Sampai kapan? Sampai engkau menutup mata. Ketika dia tidak mengucapkan terima kasih, apakah engkau akan berhenti? Tidak boleh. Terus berbuat baik.
Apakah engkau akan kecewa? Jangan. Karena apa yang engkau miliki adalah anugerah Allah yang dititipkan untuk engkau pegang, untuk engkau kelola, untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, memang renungan kita pada hari ini sangat riskan sekali. Tapi saya harus katakan, kekayaan itu adalah anugerah. Tetapi ingat, anugerah itu adalah milik Allah yang diberikan kepada kita. Tentu kita harus memakainya dengan baik. Perintah Tuhan Yesus, bagikanlah kepada orang lain. Bukan berarti maksudnya semua yang kita miliki lalu kita jual, kita kasih orang lain, kita tidak punya apa-apa lalu kita miskin. Tidak. Tapi hidup kita harus berhikmat. Hidupmu harus bermanfaat bagi banyak orang. Lalu dikatakan tadi lagi di ayat 25 di atas perikop kita, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow. Ini bukan berarti makna yang sebenarnya. Bukan. Yang mau dikatakan sesuatu hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin di hadapan Allah. Unta lebih mudah masuk ke dalam lubang jarum yang kecil daripada orang kaya. Yang mau dikatakan, hal tentang kerajaan sorga tidak semudah kita mengatakan kita mati lalu kita akan masuk sorga. Karena apa? Karena kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin ke gereja, kita sudah memberi sumbangan menurut batasan pikiran kita. Tidak. Tetapi perikop kita pada hari ini dengan semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka makin gempar. Lalu mereka berkata seorang dengan yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa? Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kalau menurut kemampuan saudara dan kemampuan saya, menurut sikap perbuatan saudara dan sikap perbuatan saya, saudara dan saya tidak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena kita masih belum bisa meninggalkan keinginan-keinginan daging di dunia ini. Untuk itulah Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Tuhan tahu bagaimana kita berjuang untuk mempertahankan iman. Teruskanlah. Sekalipun belum sempurna, jangan berhenti. Teruslah. Kalau tadi sudah berbuat baik, jangan pernah berhenti. Jangan pernah kecewa ketika orang tidak menghargai. Jangan pernah berhenti ketika orang tidak membalaskan kebaikan kita. Jangan. Teruskanlah. Lakukanlah kebaikan itu setiap saat, setiap waktu, selagi engkau masih kuat. Karena waktumu dan waktuku terbatas. Ada saatnya kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Kita akan dipanggil. Dan ketika kita dipanggil, Tuhan memperhitungkan semua apa yang kita perbuat. Kalau menurut logika tidak masuk akal dan tidak mungkin. Tapi lihatlah jawaban Allah, jawaban Yesus di ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Mungkin karena kita tahu kita adalah orang yang terbatas, kita orang yang tidak sempurna. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Biarlah itu menjadi hak prerogatif Allah. Apakah saudara dan saya patut untuk menjadi ahli waris di dalam kerajaannya? Yang menjadi tugas kita sekarang, sekuat dan semampu kita, mari kita lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau tadi saya bacakan di ayat sebelumnya dikatakan tadi, kita tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak mengurangi hak orang lain, juga menghormati orang tua. Lalu kita mau berbagi, mau menjadi berkat di dalam kehidupan. Sudah sederhana saja, sebenarnya itu saja yang harus kita kerjakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Mungkin sudah bisa, tetapi apa? Dengan segala keterbatasan kita sering tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Tetapi jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, teruslah berdoa, teruslah berharap, teruslah beriman kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan biar Dia yang memimpin, memberi hikmat, memberi kekuatan agar kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti nas renungan kemarin, 2 hari yang lalu saya katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika engkau mengasihi Allah dan engkau mengasihi sesama,
Semua yang termaktub dalam perintah Allah yang ada di dalam Alkitab ini, itu sudah kita kerjakan dengan baik. Di dalam segala keterbatasan kita, biarlah Tuhan yang beri hikmat, biarlah Tuhan yang memampukan. Semoga saudara dan saya, kita semua menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam firman Tuhan kami semakin diberikan kekuatan untuk terus melakukan yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu sehingga kami layak menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Teguhkan hati dan iman mereka senantiasa kepadamu. Dan biarlah kepulihan dan kesembuhan daripada Tuhan menjadi sukacita bagi mereka. Kuatkan dan biarlah Tuhan berikan semangat kepada saudara-saudara kami yang penuh dengan pergumulan, perjuangan hidup. Biarlah mereka pun tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat di dalam melakukan segala aktivitas. Kiranya kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Horas.